hiburkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Mari serukan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Natal segera tiba. Mari sambut dengan sukacita. Salah satu 5 pilar Gereja BES adalah diakonia. Program ini bertujuan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Saat ini sudah lebih dari 1.000 gereja yang telah dibantu melalui diakonia Natal. Mari terus menjadi berkat lewat program ini dengan cara men-scan barcode yang tertera pada layar LCD. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa dalam Tuhan. Amin. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat dan ajaib. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama kembali berkumpul di tempat-Mu ini Tuhan. Di gereja-Mu ini Tuhan, kami boleh membawa hidup kami. Kami boleh membawa hati kami yang terbaik buat Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu ada tempat ini. Atmosfer-Mu menguasai tempat ini Tuhan. Terlebih Kau ampuni setiap kami, untuk kami boleh layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau lebih dari segalanya dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya. Bersama-sama kita semua katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku Tuhan, di hidupku. Coba bersama-sama katakan, Bapa kami datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan arah bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, kami nyanyi bagimu Tuhan. Kau lebih dari segalanya. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi bagimu Tuhan.
mari sembah. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat bagimu, sebab hanya Kau yang layak kami sembah selama-lamanya. Oh, syukur, syukur, haleluya, 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 haleluya. Mari angkat suaramu, mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Katakan terima kasihmu pada Tuhan. Haleluya. Oh, kami tengahkan wajah kami ke atas. Sebab Kau Tuhan yang menyinari kami dengan wajah. Biarlah basyata kaya rama-rama. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Coba semua katakan, kami nyanyi bagi Tuhan yang hidup. Kami nyanyi bagi Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Yes. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, sungguh Kau hebat. Perbuatanmu di hidupku. Mari saudara kita makin berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidup kami siap untuk bersorak bagi Engkau demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan haleluya, haleluya. Mari yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Yeay, come on. Kita semua percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum itu tengok kanan kirimu, depan belakang, kasih tos dulu kepada mereka. Katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Come on. Yang percaya berkata, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir.
Kita punya Allah yang dahsyat. Pada pagi hari ini kita juga akan diberkati dengan pujian penyembahan yang luar biasa. Kita akan panggil dan sambut saudara kita, Edward Chen. Berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Shalom. Saya percaya pagi hari ini saudara lebih sehat dari saya. 2 bulan yang lalu saya hilang suara saudara, dan baru minggu lalu pelayanan pertama setelah saya suara hilang, betul-betul total hilang. Saya bahkan sampai, ya jujur sebagai seorang penyanyi, seorang pemuji penyembah, suara itu selalu yang apa ya, yang ya menjadi suatu sukacita kalau bisa keluarkan suara gitu saudara. Ini benar-benar hilang ketika saya coba nyanyi. Istri saya pertama sempat ketawa, kamu bohong, gak bisa nyanyi. Waktu saya putar CD saya sendiri, saya dengar, saya bahkan gak bisa nyanyi suara saya sendiri saudara. Dan ini selama 20 tahun Tuhan pakai hidup saya, baru pertama kali gara-gara saya kena COVID Juli yang lalu. Jadi cukup panjang COVID-nya, batuk mungkin dan suara hilang. Wah, saya frustasi saudara, tapi saya bilang Tuhan ya kalau memang sudah waktunya saya gak bisa nyanyi, gak apa-apa. Yang penting hati saya tetap bernyanyi buat Tuhan. Saya bilang begitu. Dan puji Tuhan perlahan demi perlahan pulih. Saya sempat ke dokter juga, sempat diteropong di dalam, katanya ternyata ada infeksi. Dan saya percaya hari ini saudara tentu lebih baik. Berapa banyak yang mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan, angkat tangan. Bangkit berdiri sama-sama, tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa hebat, amin. Bilang kanan kiri saudara, bilang dia lebih besar dari ketakutanmu. Bilang kanan kiri saudara, bilang He's greater than your fear. Come on, tepuk tangan sama-sama, come on. He's greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Come on, sing out your love. Your love is the only love I need. It's the only love I see. Amin. It's the only love I long for. Mari angkat tanganmu, katakan, panggil dia. Jesus Christ, you are the Son of God. Terima kasih Tuhan. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Yesus yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Sekali lagi tepuk tangan dia sama-sama, come on. You are worthy to be praised, Lord. Jadi kita sama-sama belajar lagi, dikatakan My God, my God is greater than my grief. He's greater than your fear. He's greater than my sorrow. Dia lebih besar dari duka citamu pagi hari ini, katakan Your love is the only love I need. It's the only love I see. It's the only love I long for. Mari angkat tanganmu sekali, panggil Yesus. Jesus Christ, you are the Son of God. Thank you, you died for me and for you. So I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Yesus yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Serukan dia layak, come on. Layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Yang bersuka cita pagi hari ini, nyatakan dengan tepuk tangan sama-sama, come on. Hey, gitar, come on, rock. Hallelujah. Thank you God. Sama-sama katakan Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. Thank you, you died for me. You died for me, so I can be alive. Jemaat sini katakan, Ku berseru, kudus. ayo lambaikan tangan buat jemaat kudus. Kudus, kudus Tuhan.
Yesus yang perkasa, dahsyat dan kuat, kau terhebat. Dia layak, come on. Ku berseru layak. Ya, dia layak terima pujian penyembahan umat. Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Hey! Ku berseru kudus, 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 kudus. Yesus yang perkasa. Amin. Sekali lagi suruhkan dia layak, come on. Ku berseru layak, layak, layak kau Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang terhebat. Amin. Saya tahu hari ini saudara masih rasa takut, saudara masih khawatir. Tapi bilang, bangkitkan imanmu. Apa tuh? Support kanan kiri saudara. Jangan takut lagi yuk. Karena Tuhanmu lebih besar dari ketakutanmu. Bilang kanan kiri. Kasih kekuatan buat teman-teman. Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk. Wow. Sekali lagi thank you buat Best Church. Thank you Pastor Frankie. Udah lama banget kita gak ketemu ya. Udah pasti selama pandemi saudara. Selama pandemi tahun 2020 sungguh mengajarkan kita banyak hal. Benar ya? Mengajarkan banyak hal. Dan saya pun mengalami hal yang tentu yang sama dengan saudara. Saya sampai tahun ini tahun 20 tahun Tuhan pakai hidup saya. Dan saya tidak pernah menyangka sudah sampai 20 tahun berkarya. Dan sebenarnya kepingin nyanyi lagu single terbaru saya gitu, Sungguh Besar Anugerahmu, karena saya merasa Tuhan begitu baik, masih pakai hidup saya selama 20 tahun ini. Tapi hari ini saya tidak akan nyanyi itu dulu pagi ini, karena ada istri saya juga, bersyukur dia mau temanin kali ini gitu ya. Jadi mahal ini saudara, jadi istri saya bisa bersama-sama dengan saya. Thank you baby. Daripada dia duduk di bawah, mendingan saya ajak dia juga ikut menyembah Tuhan. Amin. Tahun 2020 tahun yang buat kelam sebelum pandemi sebenarnya saudara. Karena awal tahun saya ingat banget rumah saya yang tidak pernah banjir, harusnya Tangerang tidak pernah banjir. Itu bukan kesalahan hujan sih sebenarnya, kesalahan developernya. Kemungkinan begitu karena tidak pernah banjir, karena Tangerang lebih tinggi dari Jakarta. Saya ingat banget baru habis renovasi rumah dan tenggelam. Dan yang saya sangat sakit banget, mic saya yang KSM8 yang saya baru beli dari Amerika ketika saya pelayanan di sana. Dan itu pertama kali penyanyi Indonesia bahkan belum punya itu KSM8, dan saya sudah punya saudara, karena saya suka banget. Tenggelam juga saudara. Harganya 45 juta. Dan dalam sekejap saya baru sadar hari berikutnya ketika air surut, saya lihat waduh basah gitu. Padahal saya sudah taruh di atas itu ya. Tapi karena lantai 1 rumah saya itu habis, baru renovasi, baru beli IKEA, baru semuanya hancur. Dan saya ingat ketika saya lagi pelayanan itu awal terakhir pelayanan bulan Februari dan Maret kena COVID. Tetap saya belajar bersyukur saudara. Dan Maret saudara, kalau saudara tahu mulai awal COVID, saya pun kena COVID pertama kali. Ada salah satu gereja di Bandung yang jadi klaster khusus, mungkin saudara tahu. Bapak gembalanya, wakil gembalanya, pemain musiknya meninggal semua. Mungkin saudara pernah dengar, jadi klaster khusus, heboh masuk TV gitu ya. Ratusan orang kena. Dan saya saat itu juga melayani di situ. Dan seminggu kemudian setelah pelayanan, saya mulai badan menggigil, mulai sakit. Dan saat itu saya stres banget. Dan apalagi dengar lagi Pak Gembala, salah satu senior, dia juga tulis lagu pada David Cakra itu, meninggal. Waduh, saat itu orang kena COVID, udah pasti meninggal. Pikirannya seperti itu, karena awal-awal. Belum ada vaksin, dokter juga tahu nih virus seperti apa. Dan yang lebih frustrasi lagi, saya waktu sakit mau masuk rumah sakit tolak. Waktu zaman Delta, rumah sakit penuh, makanya nolak. Tapi lebih frustasi mana saudara? Rumah sakit kosong, saudara ditolak.
daripada rumah sakit penuh, saudara ditolak. Lebih frustasi mana? Lebih frustasi rumah sakit kosong, saudara ditolak. Saya bilang ini rumah sakit kurang ajar. Biasanya rumah sakit senang banget terima orang sakit, betul ya? Tapi kali itu semua tolak. Saya bersyukur melayani keliling interdenominasi gereja. Saya berkenalan dengan orang-orang yang hebat, orang jet set, orang yang punya rumah sakit semua. Dan saat itu tidak ada satupun yang bisa membantu. Wah, saya drop abis. Saya bilang Tuhan udah selesai nih, rasanya selesai. Tapi saat itu bersyukur banget ada satu lagu di mobil saya. Waktu itu album terbaru. Karena saya seorang produser, saya penulis lagu. Biasanya saya dari bahan mentah sampai jadi, sampai dijual ke pasar, itu saya harus kontrol. Namanya saya produser. Jadi saya bisa berkali-kali dengar itu album, saya harus jaga semua mixing, masteringnya saya jaga semua. Dan biasanya saya taruh CD itu di mobil untuk saya dengar-dengar lagi, oh ada yang kurang ini, ada yang kurang itu. Akhirnya saya harus perbaiki, begitu sebelum dijual di pasaran. Dan lagu itu judulnya Tenanglah Kini Hatiku. Lagu itu ditulis sebelum pandemi dan ternyata lagu itu menguatkan hidup saya. Dan ketika pandemi, di YouTube lagu itu booming sekali. Dalam waktu beberapa bulan million viewers, jutaan yang dengar dan komennya dikuatkan sekali. Dan saya tahu memang pandemi mengajarkan kita untuk supaya tidak khawatir, tidak takut. Amin. Saya percaya banyak orang yang meninggal itu sakit, memang sakit. Tapi kebanyakan mereka meninggal mungkin karena mereka takut. Tidak bisa masuk, tidak bisa ketemu dengan orang. Waktu sakit semuanya harus, apalagi udah masuk ICU, itu sudah saat-saat terakhir pasti. Karena kita tidak mungkin bisa ketemu lagi. Lebih baik orang cancer kita bisa ketemu, benar ya. Tapi COVID, kalau sudah masuk rumah sakit kita tidak bisa ketemu lagi. Dan itu mungkin hal yang terakhir kita bisa lihat orang yang kita sayangi. Dan itu membuat banyak orang takut dan akhirnya meninggal. Saya kepingin lagu ini sebelum kita dengar firman Tuhan. Lagu ini akan nyanyikan istri, Beb. Saya ingin lagu ini jadi kekuatan buat saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Kami masih bisa datang untuk beribadah di tempat ini. Tuhan, kalau yang pagi ini kami masih takut. Bahkan kami gak bisa ngomong apa-apa Tuhan. Karena kami banyak pikiran. Kami khawatir masa depan kami, anak-anak kami, keluarga kami, masa depan kami, keuangan kami Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan, kami mau belajar untuk tenang. Kami mau belajar untuk tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu, kami dapat kekuatan yang baru. Kami dapat kedamaian. Karena tanganku dipegang teguh oleh tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Tenanglah kini hatiku. Amin. Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Amin. Mari sama-sama kita belajar lagu ini pagi ini ya. Sama-sama katakan tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Yes Lord. Ada Tuhan. Tuhan memimpin langkah hidupku, yes. Di saat bimbang dan ragu, Ada tangan Tuhan. ku rasa tangannya. Katakan Yesus membimbingku.
lagi sama-sama kita belajar lagu ini. Katakan dalam hati, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Kami mau tenang Tuhan. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, Di saat bimbang Tuhan tidak pernah jauh. Pada tangan kasih-Nya, Ku rasa tangannya. mari angkat tangan panggil Dia. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dia Yesus membimbingmu. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku Kami berserah penuh Tuhan. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Sekali lagi mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Yesus bimbing kami. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hati kami berserah. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, Ketika saya sudah drop, saya ingat banget saya pergi ke rumah sakit terdekat saudara. Saya tidak perlu sebutkan rumah sakit itu, semua rumah sakit bagus yang pernah saya pergi. Sudah saudara tahu sendiri Tangerang Jakarta sekarang udah macet. Pergi udah jauh-jauh setengah jam nyampe sana. Saya cerita, dia tanya kenapa kejadian begitu, kenapa kamu sakit? Saya mau bohong, gak bisa. Saya cerita, minggu lalu saya baru pelayanan di gereja ini. Oh gereja itu ya, oh. Wah pokoknya langsung dari yang pakai baju biasa, kamu tunggu di sini. Mereka dia keluar lagi pakai baju astronot. Sepertinya saya orang kusta saudara. Maaf kami tidak bisa terima, pergi. Saya keliling 3 rumah sakit besar. Saya bilang Tuhan saya tidak kuat banget. Semua ditolak. Di persimpangan itu lagu ini seperti tadi saya cerita. Lagu ini ada di CD itu. Di CD terbaru saya di mobil itu. Saya putar. Dan di persimpangan saya ingat banget saya lagi tunggu lampu. Lagi lampu merah. Saya udah lemas, trombosit saya turun mungkin 60.000 kalian atau 40.000 saya lupa waktu itu. Saya lemas, keringat dingin, udah pusing, kepala sakit, badan lemas. Agnes tidak ada karena saya takut mereka. Sudah hampir seminggu saya jauh dari mereka. Dalam hadirat Tuhan saya nangis. Dan ketika saya dengar Yesus membimbingku, tenanglah kini hatiku. Tidak tahu kenapa Tuhan ingatin, tenang Edward, tenang. Dan dalam ketenangan itu Tuhan kasih hikmat. Pergi satu rumah sakit yang kecil yang tidak saya mungkin pernah pergi, saya lupa mungkin sekali. Karena rumah sakitnya ada terlalu bagus saudara. Dan Tuhan suruh saya belokkan ke sana. Saya bilang Tuhan kalau saya ke sana lagi saya ditolak, selesai deh saya. Saya sudah tidak kuat waktu itu, lemas sekali. Tapi saya pikir mendingan saya pergi ke rumah sakit yang pertama yang tolak saya. Karena saya sudah di CT scan, ada bintik-bintik bercak-bercak. Makanya saya ditolak. Saya bilang oke, saya pergi rumah sakit, saya mau bohong. Tuhan kali ini tidak apa-apa lah bohong putih Tuhan. Yang penting saya bisa dicekin, begitu saya diinfus. Sampai di sana saya pergi ke rumah sakit tidak pernah saya pergi ini. Akhirnya ketemu dokter. Waduh, sebelumnya saya antri banyak sekali yang batuknya lebih parah dari saya memang saudara. Dan saya ngeri juga. Waduh masuk ini bahaya nih. Singkat cerita masuk dokter bilang kenapa kamu? Saya mau bohong tapi tidak bisa. Akhirnya saya cerita dok, saya cerita ini saya mohon dokter tolong. Dan saya percaya itu Roh Kudus yang sentuh. Dan singkat cerita dokter itu ya udah. Saya bilang dok kalau ada ruang VIP terima deh saya. Tidak apa-apa, saya pakai masker terus saya tidak akan lepas saya bilang. Tapi saya butuh saya masuk. Coba saya cari dia bilang. Akhirnya saya dapat VIP saudara. Bahkan ketika suster masuk, suster di situ tidak pakai masker. Saya bilang sus,
Saya marah saudara, pakai masker. Karena saya sudah diidentifikasi, saya COVID. Bahkan yang saya pegang semua saya lap. Jadi saya sekalian sudah lemas, saya lap semua yang tempat tidur saya saudara. Wah, saya bikin supaya saya tidak mau tularin ke orang lain. Sekarang saya butuh ditransfusi. Yang saya mau ceritakan apa? Seringkali dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, kita lupa satu hal. Kita udah gopo-gopo, kita cari, kita mau cepat, dan akhirnya kita melakukan hal yang salah. Tapi ketika kita tenang di dalam hadirat Tuhan, penyembahan itu sendiri membuat kita ada kekuatan baru. Untuk kita berpikir bisa lebih jernih. Setuju katakan amin? Saudara ingat cerita tentang Petrus dan kawan-kawan? Petrus berjalan di atas air. Mereka di perahu diombang-ambing, laut terberal. Saudara ingat itu cerita yang luar biasa. Saya tahu banget, saudara tahu. Yang saya mau tekankan di sini bukan ceritanya. Saudara lihat, ketika Tuhan Yesus datang, murid-muridnya semua bilang itu hantu, karena mereka sedang ketakutan. Kalau saya jadi Tuhan, saya keplak satu-satu ya. Kurang ajar kamu lihat ya. Baru beberapa jam yang lalu Tuhan bikin mujizat 5.000 roti dan 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Baru beberapa jam yang lalu. Setelah itu ceritanya mereka menyeberang dan mereka takut ada badai. Mereka bilang Tuhan hantu. Tapi saudara perhatikan baik, baca di Matius. Tuhan bilang, bukan waktu Yesus bilang, waktu murid-muridnya bilang itu hantu. Mereka lagi ketakutan. Tapi Tuhan Yesus tidak ngomong pertama kali, jangan takut. No. Saudara baca sih. Tuhan Yesus bilang apa? Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tenanglah. This is I. This is me. Baru dia bilang jangan takut. Dan tiba-tiba saya teringat itu. Dan the point is, kita harus tenang dulu. Tenang dulu. Kan di dalam ketenangan ada kekuatan. Firman Tuhan katakan. Setuju katakan amin. Di dalam ketenangan jiwa kita jadi segar. Firman Tuhan itu ada juga ngomong. Berapa banyak mau tenang hari-hari ini? Angkat tangan. Kalau hari ini saya tahu kamu mungkin khawatir, dunia tidak bisa apa-apa lagi. Rasanya udah tidak bisa andalkan. Benar. Saya kenal dalam COVID Tuhan ajarkan banyak hal, saudara. Omong kosong yang bilang selama ini saya percaya saudara cuma ngomong doang. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan manusia. Tapi saudara masih andalkan manusia. Tapi waktu COVID itu betul-betul Tuhan ngomong benar-benar. Siapa yang saudara andalkan? Saya kenalan dokter, saya kenalan rumah sakit yang luar biasa itu. Tapi tidak ada satu pun. Saat itu punya uang. Mau 10M, 15M, 100-an M pun uang tidak berlaku. Tidak mungkin ada yang mau. Jadi apa? Ya memang cuma andalkan Tuhan. Di saat itu betul-betul saudara harus andalkan Tuhan. Hari ini dia pantas diandalkan. Setuju katakan amin. Saya pulih kembali, bahkan saya bisa melayani lagi. Luar biasa Tuhan bentuk. Dan saya percaya pagi hari ini saudara akan diberkati. Angkat tangan sama-sama. Katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hati kami berserah Tuhan. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah, be still my soul. Yes, ku dipegang teguh. Katakan tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Sekali lagi tenanglah hatiku, tenanglah hatiku,
janji-janjimu. Karena kau tidak pernah gagal. Sama-sama katakan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sekali lagi, tangan-tangan yang percaya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan ku percaya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sekali lagi, declare it. Katakan, ini kami Tuhan, kepercayaan kami, kau tidak pernah gagal. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, You never fail us. menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kau selalu tepati janjimu Tuhan. Menepati janji-janjimu. Jadikan sebab kau Tuhan tak pernah gagal. Sebab kau Tuhan tak pernah. Yang setuju dia Tuhan yang tidak pernah gagal, tepuk tangan terbaik buat Yesus Tuhan. Lebih meriah buat Yesus Tuhan yang tidak pernah gagal, tidak pernah lalai tepati janjinya. Saudara, ketenangan hati saudara mencerminkan, menggambarkan seberapa besar saudara percaya sama Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak tenang, hidup saudara khawatir terus, sama saudara bilang Tuhan tidak mampu. No. Jadi kalau saudara semakin tenang, saudara percaya Tuhan itu luar biasa. Karena dia tidak pernah gagal. Ketika saya tulis lagu ini Tuhan tak pernah gagal, saya tahu Tuhan tidak pernah gagal. Bahkan dia bilang lebih daripada orang-orang yang menang. Bagaimana bisa menang kalau saudara tidak bisa menang terhadap permasalahan hidup saudara? More than conqueror. Dan dia Tuhan tidak pernah lalai. Dia bukan manusia yang suka berjanji. Saya sudah dalam melayani 20 tahun, saya ketemu banyak orang cuma janji-janji doang. Even di dalam gereja. Tapi saya tahu, penjaga Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia selalu tepati janjinya. Sama-sama katakan. Sebab kau Tuhan tak pernah gagal. Mo相信你是上帝家，永不会忘记你向我所承诺的应许。Terima kasih buat hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami diingatkan lagi Tuhan, kami harus hidup tenang dan selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sudah berkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Please Haleluya. welcome Pastor Frankie. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Masih mau nyanyi lagi satu? Udah. No. Oke. Nanti Pastor kita khotbah. Oh, thank you. Supaya jangan kena COVID lagi. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Langsung saja karena sudah didoakan, puji Tuhan. Saudara sudah mendapatkan banyak kesaksian. Kalau kita mengandalkan manusia, suatu hari pun saudara akan kecewa. Bagaimana seorang yang tadi diceritakan, dia mengenal 20 tahun dalam pelayanan, kenal dengan semua orang di dalam gereja, pun banyak orang yang begitu luar biasa. Tetapi pada akhirnya juga tidak semua bisa diandalkan. Hanya tetap Tuhan yang kita andalkan. Oleh sebab itu saudara jangan lagi mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi tetap andalkan Tuhan. Kekecewaan itu muncul karena kita mengingini sesuatu dan kita tidak dapat. Terlebih kekecewaan itu muncul saudara begitu pahit sekali ketika kita mengandalkan seseorang. Tetapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, saya percaya pada akhir
tetap kita keluar sebagai pemenang. Haleluya. Saudara, kita mau lihat tentang kemenangan pergumulan orang beriman. Temanya, kemenangan pergumulan orang beriman. Orang beriman tidak mungkin tidak dalam pergumulan. Bagaimana seorang yang bernama Abraham pun, walaupun dia diberkati tapi tidak mempunyai anak. Banyak orang yang juga punya anak tapi juga tidak punya sesuatu yang lain. Pergumulan, saudara, itu pasti ada. Proses itu pasti ada. Jangan sampai saudara berpikir ikut Tuhan gak ada prosesnya. Tetapi yang pasti kita akan keluar sebagai pemenang. Disebut pemenang berarti ada sesuatu perjuangan dalam hidup kita ini. Oleh karena itu saudara, berjuang itu berarti saudara harus punya kekuatan terutama untuk mengandalkan Tuhan. Jikalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saudara, kita mau mengandalkan siapa? Saudara akan di tengah jalan, saudara akan jatuh. Di tengah jalan, saudara jatuh. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita akan tetap kuat terus. Saya menulis buku Masalah Adalah Berkat seri 1 sudah lama. Dan ini seri 2 belum terbit juga. Kenapa? Bukan kita mengingini berkat-berkat dalam hidup kita. Tetapi setiap orang yang beriman, saudara, pasti akan menghadapi masalah demi masalah. Dan masalah itu mendidik kita, mengajar kepada kita. Supaya kita tahu siapa kita, ini manusia. Dan hidupnya sangat fana dan terbatas. Ketika kita kuat mungkin kita merasa hebat. Tapi ketika kita sakit baru kita tahu siapa kita ini. Ketika kita berhasil kita merasa bahwa kita ini sama seperti Tuhan. Tapi ketika kita gagal kita tahu bahwa kita manusia biasa, kita butuh Tuhan. Dan kita bisa tahu melalui proses ini, saudara, melalui masalah ini kita bisa tahu dan tahu siapa Tuhan itu sesungguhnya. Yang menjadikan manusia yang tidak pernah lelah. Dan yang terus menerus memperbarui, memberikan kekuatan kepada setiap orang yang percaya. Sebab itu mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai dengan 15. Kemenangan pergumulan orang beriman. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? 14. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara, bahwa ketika Yosua sedang mengamat-amati bagaimana untuk mengalahkan, untuk merebut kota Yeriko, dia melihat tembok yang tebal, dia melihat kota yang berbenteng, orang-orang yang berjaga dengan senjata yang lengkap. Dia sedang memikirkan ada pergumulan-pergumulannya. Tetapi saudara, apa yang dikatakan? Tiba-tiba di sampingnya ada seorang, kemudian yang terjadi Yosua menghunus pedangnya. Dan dia takut ini teman atau lawan. Dia berkata kawan atau lawan. Dan orang itu berkata, saudara, akulah panglima bala tentara Tuhan. Maka saat itu saudara, Yosua terkejut. Dan malaikat berkata, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Karena tempat engkau berdiri itu kudus. Saudara, kalau kita mau dibantu Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau ditolong Tuhan, kalau kita mau Tuhan menyertai kita. Ingat saudara, dimanapun Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dimanapun kita berdiri, tempat itu adalah tempat yang kudus. Kenapa saudara? Karena Tuhan bukan ada di luar terus datang kepada kita. Tetapi Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Pada perjanjian lama selalu Tuhan keluar saudara. Dari jauh datang kepada Abraham. Dari jauh datang kepada Yosua. Tetapi sekarang Tuhan itu ada di dalam diri kita.
Sehingga dimanapun kita berdiri, tempat itu adalah kudus. Tidak ada lagi tipu daya, tidak ada lagi motivasi-motivasi salah, tidak ada lagi malas-malasan, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi membenci orang, tidak ada lagi tidak bisa mengampuni. Kita harus bisa mengampuni. Karena kita di dalam hidup ini mengalami pergumulan demi pergumulan. Dan kita harus menang. Menang pertama kalau kita lihat, kalau kita bisa menghadirkan Tuhan dengan kasih-Nya. Dan kita bisa mengasihi sesama. Itu kemenangan yang pertama. Jadi kalau kita sudah menang pertama, saya yakin saudara, sebesar apapun masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Katakan amin dulu. Kalau saudara yang pertama saja sudah selesai, maka saudara, sebesar apapun masalahmu, pasti ada jalan keluar. Tetapi kalau yang pertama saudara, kita tidak bisa menyelesaikannya. Kita tidak bisa menghadirkan Tuhan dengan kasih-Nya dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengampuni yang sederhana aja. Gak usah lihat mujizat. Mujizat itu gampang Tuhan buat. Tetapi yang paling kita lakukan itu mengampuni orang. Itu mujizat yang kita buat. Katakan amin dulu. Loh, kok diam semua ini? Saudara mau melihat gunung pindah? Saudara mau lihat orang mati dibangkitkan? Oh, itu Tuhan yang buat, tidak ada yang hebat saudara. Bagi Tuhan itu biasa, amin. Saudara kagum-kagum, itu Tuhan yang buat. Tetapi kalau kita menghadirkan Tuhan dengan kasih-Nya dan kita mengampuni orang, itu baru mujizat yang kamu buat. Katakan amin dulu. Amin. Setelah itu baru saudara, setiap sebesar apapun masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Kita lihat dulu firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Banyak orang yang percaya Tuhan, saudara. Lihat mujizat, foto mujizat, itu Tuhan yang buat. Tetapi dia tidak tahu bahwa sumber mujizat ada dalam dirinya. Kalau dia bisa mengampuni orang, itu yang luar biasa. Segala pintu surga akan terbuka. Kita baca dulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita masuk rencana Allah. Karena kita mengasihi Tuhan. Supaya kita bisa masuk dalam rencana Allah, saudara. Tidak ada yang lain. Kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus masuk dalam rencana Allah. Rencana Allah itu luar biasa, saudara. Pasti di dalam rencana Tuhan bagaimana ketika Yosua disuruh untuk masuk ke tanah Kanaan. Untuk menguasai semua tempat-tempat itu. Tetapi ketika dia masuk di tempat itu, dia dihadapkan benteng yang kokoh, yang kuat. Dia tidak punya kekuatan yang sebesar itu. Tetapi dia mengamati terus, saudara. Sebesar apapun masalah yang dihadapi, pasti ada jalan keluarnya. Amin. Karena Yosua mengasihi Allah dan masuk dalam rencana Allah. Maka apa yang terjadi? Bala tentara Tuhan turun, panglimanya turun. Dan kemudian menyuruh kepada Yosua memberikan petunjuk. Disuruh 1 hari pertama memutarin tanpa bersuara. Hari kedua juga sama sampai hari ke-6. Hari ke-7 mutarin 7 kali saudara kota Yeriko. Baru ke-7 kali bersorak mereka. Dan runtuhlah tembok itu. Ada bagian yang Tuhan kerjakan. Ada bagian yang kita kerjakan saudara. Kalau kita mengendaki bagian Tuhan dikerjakan oleh Tuhan, kita harus melakukan bagian kita terlebih dahulu. Amin. Supaya kita bisa diampuni Tuhan, kita harus mengampuni orang dulu. Kita harus melakukan bagian kita. Saya katakan ini penting sekali. Karena kita ini sering minta mujizat, minta berkat, kita lupa untuk mengampuni orang. Orang itu juga saudara butuh berkat itu. Kalau kita ampuni berkat itu turun, bukan kepada orang itu juga kepada kita. Itu berkat yang besar. Orang gereja semakin diberkati, semakin punya mujizat, semakin terkenal. Saudara, semakin membenci, tidak bisa mengampuni. Dia cuma melihat dunia yang hebat, tapi tidak melihat saudara tentang rohani yang sesungguhnya. Dia kaya akan jasmani, miskin rohaninya. Ini gereja di akhir zaman seperti itu.
Hanya matanya cuma melihat kekayaan. Matanya cuma lihat jabatan. Sebab itu saudara, hari ini kalau kita bisa mengampuni orang lain, saya yakin Allah mengampuni kita. Karena kita melakukan bagian kita dan Allah melakukan bagiannya Tuhan. Amin. Ketika kita melakukan masuk dalam rencana Allah, kita memikirkan jalannya, maka Tuhan yang menentukannya. Kita tidak boleh malas, kita tidak boleh pasif. Maaf ya, saya katakan kita ini kebanyakan di pekerjaan, di gereja, di mana lagi? Di keluarga. Ini terbalik kata-katanya. Seakan-akan saudara kata-kata firman-Nya kan manusia memikirkan jalannya, Tuhan yang menentukan langkahnya, betul kan? Jadi kita berusaha, ada bagian yang kita lakukan, bagian Tuhan yang menentukannya. Sebesar apapun yang Tuhan mau berikan kepada kita, saudara, belum tentu sesuai dengan pikiran kita. Tetapi kita harus melakukan bagian kita. Tapi coba lihat di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan. Kita lihat contoh saja. Ayat ini jadi terbalik. Berarti kita, saudara, bacanya benar. Tapi mempraktekkan dalam hidup kita itu terbalik. Seakan-akan Tuhan memikir-mikir jalannya untuk saya yang menentukannya. Seakan-akan itu. Padahal firman-Nya bukan seperti itu. Kita mempraktekkan seperti itu. Kok bisa, Pak? Saudara-saudara, Tuhan memikirkan untuk kita yang terbaik di dunia ini. Sampai kita diselamatkan, betul ya? Sampai kita dipakai Tuhan, dikuatkan, dikasih Roh Kudus. Coba saudara lihat itu. Tuhan memikirkan sepertinya begitu. Dan tuh saudara yang menentukan, aku tidak mau ngampuni, mau apa? Aku malas lah, mau apa? Wah, pendetaku melayani luar biasa. Dia kerja luar biasa. Aku mau lihat sih hasilnya apa. Nah, saudara lihat ini. Jadi Tuhan memikirkan jalannya, saudara yang menentukan. Seharusnya ketika Tuhan memikirkan saudara harus tahu saudara yang harus melakukannya supaya Tuhan yang menentukannya. Katakan amin dulu. Ini terbalik dalam dunia. Saya kasih contoh sebuah gereja saja, saudara. Pendetanya pontang-panting, saudara. Bagaimana memikirkan jemaatnya supaya baik. Bagaimana gerejanya supaya maju. Supaya keluarganya, anaknya yang murtad itu supaya datang di gereja. Saudara. Itu pendetanya memikirkan luar biasa. Tapi yang lain dilihat gini. Aku mau lihat sih hasilnya apa. Loh saudara, dia tidak pernah membawa anaknya. Dia tidak pernah mendoakan anaknya yang murtad itu. Dia tidak pernah mengasihi anaknya yang murtad itu. Dia malah membenci anaknya dan dia mau lihat apa sih hasilnya. Seakan-akan dia yang menentukannya. Dan inilah satu kejahatan rohani yang terselubung di gereja. Saudara, kita memutarbalikkan firman Allah itu. Padahal kita membacanya benar. Tapi mempraktekannya kita salah. Sebab itu di gereja perlu kerjasama semua. Katakan amin dulu. Mungkin anakmu murtad, mungkin anakmu janda karuan, mungkin suamimu atau siapa saja. Begitu gereja mulai bergerak, saudara juga bergerak. Katakan amin dulu. Saudara jangan tunduk diam, aku mau lihat hasilnya doa pendeta itu apa. Berarti saudara mau menentukannya. Ada yang berkata begini, saudara, ketika diberkati, dia berkata begini. Ya buat apa aku nyumbang? Oh dia enggak lapor sama saya kok. Buat apa aku menolong dia? Dia enggak minta tolong. Gitu loh. Buat apa saya membantu dia? Dia enggak mengikut sertakan cara. Ini orang yang berbahaya. Siapa tahu saudara berbuat baik dan tidak melakukannya. Dia telah berdosa. Jadi jangan sampai orang datang. Pak tolong ya Pak ya. Anak saya masuk di rumah sakit. Bapak bisa ngantarkan dengan mobil Bapak. Oh saya pikir dulu ya. Mudah-mudahan bisa. Seharusnya dia melihat kalau tetangganya sakit atau temannya sakit. Ayo pakai mobil saya. Amin. Gereja itu harus proaktif. Harus ada bagian yang kita kerjakan. Maka bagian Allah akan dikerjakan. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Tuhan telah menawarkan kepada kita. Bagian kita mau datang enggak? Amin. Bagian kita mau menyerahkan masalah kita enggak? Bagian kita mau mengandalkan Tuhan enggak? Kalau kita cuma datang, aku mau lihat sih. Tuhan mau tolong aku bentuknya apa. Ini orang yang mau menentukan. Saudara,
Bukan dia serahkan, Tuhan menentukan, aku berusaha, aku mau berdoa, aku mau melayani, aku mau puasa, aku mau datang di gereja. Oh, aku mau, karena apa? Pasti Tuhan akan menolong aku. Katakan amin dulu. Jadi jemaat itu harus antusias seperti itu. Di gereja akhir zaman, kalau saudara tidak antusias, saudara cuma hanya penentu, itu bukan. Yang menentukan Tuhan. Kalau saudara bilang, aku mau lihat sih hasilnya apa. Tuhan berkata gini, tidak ada hasil. Karena Tuhan yang menentukan, bukan kita yang menentukannya. Mulai hari ini saudara, kita tahu apa yang baik, kita harus lakukan. Jikalau tidak, kita telah berdosa. Hal kedua kita tahu saudara, kita lihat hal yang kedua. Sebesar apapun penghalangnya pasti runtuh. Sebesar apapun penghalangnya pasti runtuh. Luar biasa enggak saudara? Penghalang yang menghalangi Yosua untuk masuk Kanaan. Pertama adalah sungai Yordan. Dia mau masuk, dia mikir, kita itu enggak pernah berenang. Kita cuma tahu bahwa kita itu melewati laut tanpa berenang. Saudara, mereka tidak pernah belajar berenang. Mereka itu lahir di padang gurun. Orang-orang tua mereka semuanya itu melewati laut tanpa berenang. Karena Tuhan membuka dan membelah laut sehingga mereka berjalan. Tetapi ketika mereka melihat sungai Yordan meluap-luap begitu, mereka berpikir, kita nggak ada jalan ini. Tapi dia teringat, Tuhan yang selalu membuka jalan. Katakan amin dulu saudara. Dia mau berjalan tapi ada penghalang. Dia mau berjalan tapi ada penghalang. Yang penting mau berjalan. Pasti jalan itu terbuka. Jangan berkata begini, aku mau lewat, tunggu sungainya surut dulu. Gak akan pernah surut. Karena saudara, sebesar apapun penghalang itu pasti akan runtuh. Katakan amin dulu. Kemudian apa yang terjadi? Mulailah saudara, mereka mulai ambil tindakan iman. Dan kemudian sungai Yordan terbelah jadi dua. Ketika terbelah jadi dua, mereka tidak langsung lewat. Mereka taruh 12 batu di situ. Untuk menunjukkan saudara, bahwa Tuhan selalu menyertai orang yang dicintai dan yang mengasihi Tuhan. Jadi bukan asal saja saudara. Ketika kita diberkati, apakah saudara memberikan tanda peringatan dalam hidupmu? Ketika engkau disembuhkan, ketika engkau diberkati, apakah engkau memberikan satu tanda peringatan? Ini loh hidupku, tanpa Tuhan aku akan tenggelam. Amin. Ketika saudara diberkati, jangan menjadi sombong. Bikin satu tanda peringatan kepada Tuhan. Tuhan, ini seperti batu ini loh. Aku lewat. Tapi batu ini akan tenggelam. Mengingatkan aku. Kalau hidupku berjalan bersama dengan Tuhan, aku akan lewati setiap masalah. Tetapi kalau hidupku diam, pasif, akan menjadi batu ini. Akan tenggelam. Sebab itu, mari saudara hari ini, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sebesar apapun juga, penghalang itu pasti akan runtuh. Akhirnya ketika mereka sudah jalan, lihat Yeriko yang begitu luar biasa. Tembok penghalang yang luar biasa untuk mereka masuk menguasai Yeriko. Mereka rasanya nggak mampu. Tetapi saudara, tembok yang besar itu runtuh juga. Bukan dengan senjata, saudara. Tetapi dengan kekuatan Tuhan. Amin. Yang penting kita mau bergerak. Selebihnya Tuhan akan meneruskannya. Haleluya. Kalau Tuhan telah memulai, dia akan meneruskannya. Itu kata Filipi, saudara. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 31. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di tengah persoalan, mereka tetap percaya kepada Tuhan, mengucap syukur. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu.
dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengelus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat dan kau dan seisi rumahmu." Saudara lihat ini. Kepala penjara itu, saudara, pasti akan dihukum mati. Kalau hukumannya itu keluar, terlepas. Sehingga dia melihat begitu penjara dibuka. Mereka lihat, wah, gak ada harapan. Mau bunuh diri. Tetapi Paulus berkata, "Jangan bunuh. Kami masih ada di sini." Luar biasa enggak? Sebesar apapun penghalang itu, saudara, pasti akan runtuh. Amin. Jeruji-jeruji saudara, pintu-pintu tahanan itu buka. Bukan hanya itu, belenggu ini loh, kena gempa bisa buka, kan gak masuk akal. Sebesar apapun penghalang, saudara, yang menghalangi kita, pasti akan runtuh. Katakan pasti akan runtuh. 1, 2, 3. Luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata setelah diselamatkan, saudara, dia keluar bukan untuk lari bebas, tapi untuk menyelamatkan orang. Itulah orang-orang yang percaya setelah kita dilepaskan. Bukan kita mau bebas hidup seenaknya, tapi kita harus bisa menjadi berkat menyelamatkan orang lain. Setelah kita percaya Tuhan, setelah kita datang di rumah Tuhan, setelah kita mendengar firman Allah, kita bagikan firman ini kepada orang yang lain juga. Jangan disimpan sendiri. Selamatkan orang lain juga. Kalau kita sudah diselamatkan. Apa yang terjadi, mereka dibaptis. Dan kemudian mereka masuk lagi loh saudara. Luar biasa. Kenapa mereka berani masuk? Karena bagi mereka, oh ini pintu memang menghalangi saya. Tapi kalau Tuhan berkata buka, buka. Jadi mereka gak takut lagi, mau masuk lagi silahkan. Amin. Saudara juga harus percaya. Ketika masalah saudara dibebasin. Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, kalau ada masalah, gak usah takut. Karena pasti akan dibukakan oleh Tuhan kembali. Katakan amin dulu saudara. Hidup ini tidak mungkin saudara kita terus gak ada masalah. Setiap hal kita akan punya problem, punya pergumulan. Tetapi pasti apapun penghalang untuk kita jalan, kalau kita mau jalan, pasti akan terbuka. Haleluya. Kita lihat hal yang ketiga. Seberat apapun perjuanganmu pasti berhasil. Saudara, saya tidak memotivasi saudara untuk saudara punya kekuatan sendiri. Tetapi saya inginkan kepada saudara hari ini bahwa lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Amin. Saya tidak mengatakan saudara, oh aku duduk diam saja. Tidak. Kita harus berjuang. Katakan berjuang dulu. Berjuang dulu. Nggak ada orang Kristen yang nggak berjuang mau berhasil. Banyak orang ajaran, oh kita orang percaya, kita doa puasa pasti berhasil. Suruh dia sekolah, suruh dia masuk kuliah, suruh dia doa puasa tanpa belajar. Tidak berhasil. Jadi batu sandungan orang lain, saudara. Tetapi apa yang ada dalam dirimu, di mana Allah ada di situ, kasihnya ada di situ, yang menggerakkan kamu untuk berjuang di dalam hidup ini. Tidak ada hidup tanpa perjuangan. Saudara, setiap orang itu pasti ada ingin berjuang. Sebab itu kalau perjuangan kita, saudara mulai kendor, saudara tidak akan pernah berhasil. Apapun yang terjadi, tetap berjuang, tetap berjuang. Thomas Alva Edison, saudara tahu itu. Siapa lagi? Yang Rambo itu, saudara. Sama. Dia mencoba berapa ratus kali sampai ribuan kali baru muncul lampu ini. Si Rambo itu, Sylvester Stallone itu apa saudara?
Dia mencoba ngelamar ditolak, ngelamar ditolak, ngelamar ditolak, ngelamar ditolak. Akhirnya jadi figuran, disuruh telanjang. Tapi akhirnya dia terkenal juga. Apakah dia langsung terkenal? Tidak. Dia butuh berjuang, butuh proses itu. Mungkin ditolak dia harus ngampuni orang itu. Ditolak dia harus mengerti bahwa dia bukan orang yang hebat. Ditolak berarti dia mencoba lagi. Itu mungkin satu ujian. Orang Kristen tidak boleh terlalu manja. Orang Kristen tidak boleh terlalu pasif. Orang Kristen harus kuat. Kenapa? Karena kita tahu kita hidup di dunia yang berjuang. Dan kita tidak sendiri. Ada Tuhan dalam hidup kita. Kenapa saudara? Kita harus berjuang. Karena Tuhan yang menentukan. Amin. Nasib kita. Bukan saudara yang menentukan nasibmu. Tuhan yang menentukannya. Kalau Tuhan menentukan berarti saudara yang usaha dong. Saya mau usaha ini gak bisa, usaha ini gak bisa. Karena nanti Tuhan yang akan menentukannya. Bukan saudara yang menentukannya. Kita lihat dulu saudara. Yesaya 45 ayat yang ke-7. Tuhan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Tuhan yang menentukan. Katakan amin dulu saudara. Nah kalau saudara gak mau usaha, gak mau berjuang. Tuhan katakan fail. Dia yang menguji saudara. Bukan saudara yang mengujinya. Oh aku mau berdoa lah. Aku mau tahu Tuhan bisa tolong aku enggak. Oh enggak seperti itu. Saudara akan tetap berjuang. Sampai Tuhan melihat perjuanganmu itu benar dan tekun. Seperti orang lumpuh yang 38 tahun lumpuh di kolam Bethesda. Setiap kali kolam itu dikoncang dia mau masuk, orang lain masuk. Setiap kali kolam dikoncang dia mau masuk, orang lain masuk. 38 tahun lumpuh. Kesempatan begitu banyak dia tidak mendapatkannya. Tetapi Tuhan melihat 38 tahun perjuangannya. Bukan kolam yang digoncang, tetapi Tuhan datang secara pribadi kepada dia. Amin. Hari ini saudara sama. Berapa tahun kita berjuang. Ada yang 1 bulan langsung diberkati. Tetapi ada perjuangan kita yang butuh 2 tahun. Ada perjuangan kita yang butuh 10 tahun. Ada perjuangan kita yang butuh 20 tahun. Ingat Tuhan yang menjadikan nasib malang nasib mujur. Jadi kita ini harus datang kepada Tuhan. Kita harus berjuang sungguh-sungguh. Amin. Berjuang bukan berarti kita yang menentukannya. Kita ambil bagian kita. Tuhan ambil bagiannya Tuhan. Katakan amin dulu. Jangan saudara Tuhan suruh ambil bagiannya semua. Atau saudara mengambil bagiannya semua. Tidak mungkin. Sebab itu kita perlu datang di gereja. Kita perlu mendengar firman Allah. Kita perlu bergaul dengan Tuhan. Kita perlu melekat kepada Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu mengajak Tuhan kerjasama dalam hidup kita. Melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia yang menjadikan nasib malang dan nasib mujur. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri dalam hidup ini. Kalau Tuhan sudah memanggil kita hari ini, yakinlah. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kalau Tuhan sudah memakai kita, kalau Tuhan sudah memulainya, Dia akan meneruskannya. Kalau saudara sudah dipanggil, saudara sudah dipilih, Dia akan meneruskannya. Ingat itu, sehingga saudara jangan berhenti untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Seberat apapun perjuanganmu pasti berhasil. Amin. Karena Tuhan akan meneruskannya. Saya tidak nambah ayat, saya ingin untuk menunjukkan saudara. Yaitu sebuah video. Kemarin saya dari Singapura, saya menuju ke Surabaya. Ketika dalam perjalanan itu saudara, saya masih Zoom untuk melayani yang ada di San Francisco. Jadi saya datang di airport 3 jam sebelumnya. Saya masuk dulu dan saya Zoom di situ saudara. Dilihat orang ya biar aja lah saudara.
Setelah itu selesai Zoom, saya lihat, oh di sini saya jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan ada 2 orang. Bapak-bapak, saudara, bapak-bapak. Ya orang-orang sudah tua lah. Orang desa mungkin. Bawa barangnya tuh berat. Dia tunjuk, Pak, ini di mana? Saya lihat, jurusan Jakarta. Memang nggak ada dikasih gate karena datang lebih awal. Saya juga sama, saudara. Jadi itulah kalau kita beli tiket pesawat yang dari Indonesia, kita harus punya iman, mesti tahu sendiri gate-nya di mana. Gitu. Karena saya juga dikasih gate, suruh lihat sendiri. Ini Bapak enggak bisa lihat. Saya lihat sebentar Pak, saya lihat, gate 21, jauh sekali. Dan saya lihat, ini sudah boarding, tinggal 25 menit. Pesawat berangkat, saya bilang tinggal 5 menit aja pasti ditutup ini. Pak jalan, Bu jalan. Saya suruh jalan. Karena nggak mungkin muter balik lewat, ada kereta saudara, kereta cepat. Tapi mesti muter balik. Karena kita sudah lihat sini. Mau nggak mau kita mesti jalan lewat eskalator sambil jalan lari. Ayo, nggak kuat lari. Barangnya berat saudara. Saya bilang taruh di koper saya keret. Begitu sampai di gate 21 itu sudah habis orangnya. Orang-orang yang periksa-periksa itu sudah berhenti semuanya. Akhirnya Pak masuk, Pak terakhirin cepat Pak masuk. Saya lihat sampai masuk, sudah syukurlah. 2 orang. 1 orang lagi ibu-ibu, enggak tahu mungkin TKW saya enggak tahu. Pak ini mau ke Abu Dhabi. Wah saya jadi pegawai ini sekarang. Saya bilang, oh ya di situ lah. Saya bilang, cari di mana ya? Oh gini, kamu mesti lewat sini. Saya tunjukkan keretanya. Di situ ada konternya, kamu mesti tukar tiket dulu. Baru saya masuk. Tapi ketika saya jalan saudara, saya terkejut. Ada teknologi baru. Dan itu membuat pandangan saya terbuka luar biasa. Saya lihat itu ada seorang pegawai dari airport itu jalan. Handphonenya taruh di belakang. Dia jalan pelan-pelan. Di belakang itu ada tempatnya barang-barang, sudah tahu barang-barang itu. Yang untuk makanan-makanan yang ada di pesawat itu kan ada besi aluminium. Yang kotak-kotak besar segini, itu 3. Dia jalan. Itu besi 3 itu jalan saudara. Pakai kereta itu 3 jalan. Tidak ada rantai, tidak ada apa-apa. Jalan. Ketika dia berhenti, semua berhenti. Dia jalan lagi, dia belok sedikit, semua beloknya bagus. Wih, saudara, orang-orang pada lihat. Saya ambil video, saudara, saya video aja sebentar. Begitu orang yang sampai di tempat itu, dia berhenti. Ini semua berhenti semua. Begitu belok jalan masuk. Oh saya lihat luar biasa. Zaman dulu saudara, itu orang mesti ngangkat sendiri, dorong sendiri. Tetapi sekarang saudara ada teknologi baru. Yaitu nggak perlu ngangkat. Cuma dikasih alat di sini, dikasih sensor. Dia bisa jalan ikutin orangnya. Demikian hari-hari yang terakhir ini saudara. Saya lihat segala sesuatu perjuangan kita seberat apapun juga, persoalan apapun juga, kita nggak akan memikulnya. Karena Tuhan yang akan menggantikan pada kita. Amin. Bayangkan kalau 3 itu didorong orang atau diangkat orang bagaimana. Tetapi sekarang ada teknologi. Ini manusia yang buat teknologi. Tetapi Tuhan itu di atas teknologi. Sebab itu saudara, apapun persoalan yang kita hadapin, seberat apapun perjuangan kita, sebesar apapun penghalangnya, kalau Tuhan bekerja, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita lihat dulu videonya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Silakan bangkit berdiri, kita lihat videonya, cuman hanya 30 detik saja. Gak ada penangnya jalan sendiri. Nah itu saudara lihat. Itu, melalui handphonenya. Nah, orang yang di depan itu, lihat saudara. Dia bisa belok. Tidak ada rantai. Orangnya belok-belok. Dia berhenti semua. Berhenti semua. Pas beloknya. Dia jalan-jalan lagi loh, jalan saudara lihat itu orangnya. Belok-belok. Kalau kita ngikuti Tuhan, kita tahu segala beban berat kita, Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar melalui firman ini, melalui kesaksian pujian, kami dikuatkan kembali bahwa kami tidak sendiri, bahwa ada Tuhan dalam hidup kami. Biar kami Tuhan dalam pergumulan kami sebagai orang beriman, kami pasti akan menang. Biar dalam hidup kami ini Tuhan, bahwa kami akan melakukan bagian kami, karena itulah bagian yang harus kami kerjakan. Dan kiranya Tuhan melakukan bagian Tuhan.
Engkau memberkati setiap kami yang tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita doa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggemalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Kerap kali hati kita menjadi sibuk. Hati kita menjadi kikir. Hati kita mulai menjauh daripada Tuhan dan sombong. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.